kelompok 7, kelas A, Prodi Manajemen, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Keputusan perusahaan, salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh perusahaan yaitu mengenai permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Posisi perusahaan sebagai yang membutuhkan faktor-faktor produksi sebagai input untuk produksi. Faktor produksi secara garis besar adalah tenaga kerja dan modal. Misalkan ada permintaan sepatu dari konsumen, maka perusahaan akan melakukan permintaan input untuk membuat sepatu seperti permintaan terhadap tenaga kerja untuk membuat sepatu. Penggunaan input haruslah produktif. Produktivitas inilah akan menjadi ukuran jumlah output yang dihasilkan per unit input. Tujuan survei pasar barang. Dalam kegiatan memproduksi, pengusaha-pengusaha terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan di pasar barang. Langkah ini mempunyai dua tujuan, yaitu satu, untuk menentukan jenis barang yang diinginkan oleh para konsumen. Peninjauan ini memberikan petunjuk kepada perusahaan-perusahaan tentang jenis barang yang sebaiknya mereka produksikan. Dua, untuk menentukan besarnya tingkat produksi yang sebaiknya dicapai, yaitu tingkat produksi yang akan menghasilkan keuntungan maksimum kepada mereka. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Yang pertama, pengalokasian faktor produksi. Keinginan masyarakat yang tidak dapat terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, maka yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan produksi yang tersedia dari sumber daya yang tersedia. Yang kedua, penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Faktor produksi dalam perekonomian dimiliki oleh seseorang bukan benda bebas. Dalam memperolehnya, perusahaan mengeluarkan biaya berupa gaji, sewa, dan lain-lain yang distribusikan kepada masyarakat pemilik faktor produksi. Pendapatan yang diterima masing-masing faktor produksi tergantung harga dan jumlah yang digunakan. Dalam suatu perusahaan, hasil penjualan adalah jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi. Baik, teori produktivitas marginal adalah suatu faktor produksi akan menciptakan keuntungan maksimum jika ia memenuhi syarat. Syaratnya yang dimaksud di sini adalah biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Contohnya, seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan 1 unit lagi tambahan faktor produksi tertentu, katakanlah tenaga kerja, dan untuk melaksanakan ia harus mengeluarkan biaya produksi tambahan yang seperti yaitu gaji tenaga kerja tersebut sebanyak 10.000. Apakah yang akan dilakukan oleh produsen tersebut sekiranya produsen tambahan yang diciptakan tenaga kerja tambahan hasil penjualan sebanyak 8.000, sebanyak 14.000 dan 10.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat produksi dan hasil penjualan. Pada kolom 1 di tabel di samping saya menunjukkan berbagai jumlah faktor produksi dan banyaknya dapat diubah dengan yang diperlukan. Dan pada kolom 2 ditunjukkan jumlah produksi fisik yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja. Dan pada kolom 3 menunjukkan pertambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan suatu unit tenaga kerja, dan pertambahan produksi tersebut dinamakan produksi fungsi marginal atau yang disingkat MPP. Dan pada kolom 5 menunjukkan hasil penjualan produksi total atau yang disingkat TRP. Dan yang terakhir pada kolom 6 menunjukkan besarnya MPP. Selanjutnya ada kurva TPP. Kurva ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah produksi, tetapi pertambahannya akan semakin kecil.
Kurva ini dibuat dari kolom 1 dan kolom 2. Kurva MPP. Kurva ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan produksinya adalah lebih rendah daripada tenaga kerja yang sebelumnya. Ada kurva MRP yang ditandai dengan grafik hijau. Kurva ini menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Nah, kurva MPP ini atau Marginal Revenue Product adalah tambahan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh perusahaan akibat menggunakan satu input tambahan. Bila tenaga kerja kita misalkan sebagai input variabel, maka MRP ini membicarakan tambahan pendapatan akibat menambah suatu tenaga kerja. Lebih jelasnya, jika kita mengilustrasikan perusahaan akan menambah satu input variabel berupa tenaga kerja, saat tambahan tenaga kerja dilakukan, maka akan ada tambahan output yang tercipta, atau disebut dengan marginal product. Nah, ketika tambahan output atau marginal product tadi dijual, maka akan diperoleh pendapatan. Tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual tambahan output atau marginal product, inilah disebut sebagai Marginal Revenue Product atau MRP. Tingkat penggantian di antara faktor produksi. Untuk memproduksi sebuah barang, biasanya diperlukan beberapa gabungan faktor produksi tertentu, karena terdapat kemungkinan untuk mengganti suatu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Maka, perubahan harga yang menimpa suatu faktor produksi akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap permintaannya. Apabila tidak banyak faktor produksi lain yang dapat menggantikannya, kenaikan dan penurunan harga faktor produksi tersebut tidak mengubah jumlah yang diminta. Jadi, apabila mengganti faktor produksi dengan harga yang rendah, itu tidak akan mempengaruhi permintaannya. Apabila kita mengganti faktor produksi dengan harga tinggi, itu akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP. Hasil penjualan produksi marginal atau MPP sangat dipengaruhi oleh produksi fisik. Penurunan yang cepat atas MPP akan diikuti pula oleh penurunan yang tidak kalah cepat dari MRP. Sebaliknya, apabila MPP mengalami penurunan yang lambat, maka MRP juga lambat sifat penurunannya. Tidak hanya sampai di situ, MRP juga menggambarkan tentang permintaan terhadap faktor produksi. Ini berarti produksi fisik marginal sangat mempengaruhi permintaan atas faktor produksi, yaitu semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Tabel persaingan pasar tidak sempurna. Pada tabel ini terdapat 6 bagian. Yang pertama jumlah pekerja, kedua produksi fisik, ketiga produk fisik marginal, keempat harga barang, kelima harga penjualan produksi total, dan keenam hasil penjualan produksi marginal. Dapat kita ketahui, pada tabel ini semakin banyak jumlah pekerja, produksi fisik juga semakin bertambah. Pada produksi marginal, apabila jumlah pekerja semakin banyak, jumlah produk fisik marginal tidak menentu. Pada harga barang, jika jumlah pekerja meningkat, harga barang akan menjadi menurun, seperti pada tabel. Kemudian pada harga penjualan produksi total, jika jumlah pekerja meningkat, maka harga penjualan produksi total akan meningkat pula. Berbanding terbalik dengan hasil penjualan produksi marginal, jika jumlah pekerja meningkat, maka hasil penjualan produksi marginal menurun.